tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Berkaitan dengan transaksi ribawi, itu sudah bukan hal yang dianggap sebuah aib di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan itu menjadi sebuah simbol kemuliaan bagi sebagian orang. Dengan bangganya mereka tenteng buku riba kesana kemari. Kalau riba di zaman dulu dianggap asing, bahkan dibicarakan, oh ini yang membungakan uang, ini yang menggandakan dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, mereka berdasi. Mereka berdasi. Pakaian dengan gagahnya, bahkan lebih dihormati, lebih dihormati dan lebih ditakuti. Lebih ditakuti karena memang takut ditagih, gitu. Ini sekarang dengan bangganya mereka tidak tahu malu, gitu. Dan wajib kita terangkan, wajib kita sampaikan, karena ini musibah yang paling besar. Kita berbicara musibah di negeri kita ini, kita berbicara tentang gempa bumi, tentang gunung meletus, tentang angin, tentang banjir dan semisalnya. Itu belum seberapa dibandingkan musibah dalam urusan ribawi ini. Karena apa? Sumber musibah yang terjadi pada musibah-musibah alam ini dari musibah ini. Ketika tidak ada yang saling mengingkari terkait dengan praktek yang menzalimi, karena ini memakan harta dengan cara yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kita untuk berbuat zalim, memakan harta satu sama lain dengan jalan yang batil. Kenapa kita takut menjelaskannya? Kenapa kita dianggap asing? Sekalipun kita dianggap asing, biarkan. Kewajiban kita menjelaskan dan menyampaikan. Karena apa? Khianat yang paling besar bagi ahli ilmu, bagi orang yang tahu, adalah tidak menjelaskan apa yang dia ketahui kepada umat. Itu pengkhianatan terbesar terhadap umat ini. Maka wajib orang-orang yang mengerti ilmu, yang tahu tentang suatu hukum untuk menjelaskan. Tidak boleh dia diam dari kebatilan. Ketika dia mengetahui ini perkara batil, kemudian dia diam, khawatir kalau kita jelaskan nanti akan lari mad'unya, kalau kita jelaskan siapa yang akan ikut pengajian dan semisalnya. Kita berdakwah untuk siapa? Kita berdakwah bukan untuk kita. Kita berdakwah bukan untuk memperbanyak kelompok, memperbanyak jumlah. Kita berdakwah itu Allah sudah perintahkan, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, Allah mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Selalu dalam kalimat dakwah itu Allah selalu mengatakan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita mengajak manusia kepada Allah. Ketika kita menjelaskan suatu perkara, permasalahan, kalau itu ternyata membuat mereka alergi, dan menjadi masalah. Yang penting jalan dakwah kita itu kepada Allah. Jalan dakwah kita kepada Allah, kita mengajak manusia kepada Allah. Gak usah kita berkecil hati, kecewa dengan tidak adanya yang mau mengikuti kita, kajian kita, dakwah kita. Kita sudah menyampaikan kebenaran sehingga kita harus mengikuti arus. Karena banyak sekarang dai mengikuti arus masyarakat. Akhirnya muncul menggampangkan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Kalau kita nggak berdakwah pada momen-momen Maulid, Isra Mi'raj, nanti kapan kita bisa berdakwah? Antum berdakwah kalau nggak bisa duduk di masjid, antum datang dari rumah ke rumah. Sebagaimana awal-awal dakwah Nabi SAW. Nggak mesti antum melakukan suatu perkara yang menyelisihi aturan dari Nabi SAW. Karena apa? Sekali lagi, kita bukan mengumpulkan manusia, tapi kita mengajak manusia kepada jalan Allah. Kita nggak usah lupa terhadap apa? Ucapan Nabi SAW bahwasanya nanti di hari kiamat ada nabi yang hanya datang bersama beberapa orang saja. Ada nabi yang hanya memiliki 2 pengikut. Ada nabi yang hanya memiliki 1 pengikut, dan banyak nabi yang tidak memiliki pengikut.